dibunuh tanpa argumentasi jelas. Peristiwa dikira dijadikan inspirasi dari sejak terkenalnya Chairil Anwar berjudul Solang Karawang dan Bekasi, namun ternyata dugaan tersebut tidak terbukti. Pada 14 September 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan pemerintah Belanda harus bertanggung jawab dan membayar kompensasi untuk untuk korban dan keluarganya. Pak, next, Pak. Jalannya peristiwa. Di Jawa Barat, sebelum akad Treville ditandatangani, tentara Belanda Lanjut. Kenapa? Siapa? Atau temannya bisa lanjutkan? Oi. Oh. Jalannya peristiwa di Jawa Barat sebelum akad ditandatangani, tentara Belanda dari Divisi 1 yang juga diketahui sebagai Divisi 7 Desember melancarkan pembersihan unit pasukan TNI dan laskar-laskar Indonesia yang masih menyelenggarakan perlawanan terhadap Belanda. Pasukan Belanda yang turut ambil anggota dalam operasi di kawasan Karawang adalah Detasemen 3-9 RI, lebih kurang 130.000 tentara Belanda dikirim ke bekas Hindia Belanda. Sekarang Indonesia dalam operasinya di kawasan Karawang, tentara Belanda memburu Kapten Lukas Kustario, Komandan Kompi Siliwangi, selanjutnya dijadikan Komandan Batalion Tajimalea atau Brigade 2 Divisi Siliwangi yang berkali-kali sukses menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda di wilayah Rawagede juga berkeliaran berbagai laskar. Bukan hanya pejuang militer Belanda, di wilayah Rawagede juga berkeliaran berbagai laskar. Bukan hanya pejuang Indonesia, namun juga gerombolan pengacau dan perampok. Pada 9 Desember 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pemimpin seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Mereka selanjutnya memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk laki-laki diperintahkan berdiri berjejer. Selanjutnya mereka ditanya mengenai keberadaan para pejuang Republik, namun tidak satupun rakyat yang menyebut tempat persembunyian para pejuang tersebut. Pak, slide selanjutnya. Pemimpin tentara Belanda selanjutnya memerintahkan kepada menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang sukses melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan. Sai kini berusia 83 tahun menuturkan bahwa beliau bersama ayah dan para tetangganya, lebih kurang 20 jumlahnya, disuruh berdiri berjejer. Ketika tentara Belanda memberodong dengan senapan mesin, ayahnya yang berdiri di sampingnya tewas kena tembakan. Beliau juga jatuh kena tembak di tangan, namun beliau pura-pura mati. Ketika benar kesempatan, beliau segera melarikan diri. Hari itu tentara Belanda membantai 431 penduduk Rawagede tanpa benar pengadilan, tuntutan, ataupun pembelaan. Tentara Belanda di Rawagede juga memainkan eksekusi di tempat Standretelige, sebuah tindakan Sebuah tindakan yang jelas adalah kejahatan perang. Diperkirakan korban pembantaian lebih dari 431 jiwa, karena banyak yang hanyut di bawah sungai yang banjir karena hujan deras. Hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan alat seadanya. Seorang ibu menguburkan
suami dan 2 orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tidak bisa menggali lubang terlalu dalam, hanya lebih kurang 50 cm saja. Kepada pemakaman secara Islam, yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu, mereka terpaksa memakai daun pintu dan selanjutnya diuruk tanah seadanya, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari. Lanjut, Pak. Kejahatan perang. Pemimpin Republik selanjutnya mengadukan peristiwa pembantaian ini kepada Komite of Good Office for Indonesia, Komisi Jasa Adun kepada Indonesia dari PBB. Namun tindakan komisi ini hanya sebatas pada kritik terhadap aksi militer tersebut yang mereka sebut sebagai deliberate and ruthless, tanpa benar sanksi yang tegas atas pelanggaran HAM. Apalagi kepada memandang pembantaian rakyat yang tak berdosa sebagai kejahatan perang war crimes tahun 1969 atau dorongan Parlemen Belanda. Pemerintah Belanda membentuk tim kepada peneliti kasus-kasus pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh tentara-tentara kerajaan Belanda, KL Koninklijke Landmacht en KNIL. Koninklijke Nederlands Indislegaar selang tahun 1945 sampai 1950. Hasil penelitian disusun dalam laporan berjudul Nota betreffend het Archivenonderzoek naar gegevens omtrent excess in Indonesië began door Netherlands militer in period 1945 sampai 1950. Disingkat dijadikan The Action Nota. Laporan resmi ini disampaikan oleh Perdana Menteri De Jong pada 2 Juni 1969. Pada bulan Januari 1995, laporan tersebut diterbitkan dijadikan buku dengan format luhur A3 setebal 282 halaman. Di dalamnya terdapat lebih kurang 140 kasus pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh tentara Belanda. Lanjut, Pak. Di Belanda sendiri, beberapa kalangan dengan tegas menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh tentara Belanda pada waktunya itu adalah kejahatan perang oorlogsmisdaden dan hingga sekarang masih tetap dijadikan bahan pembicaraan. Bahkan film dokumenter mengenai pembantaian di Rawagede ditunjukkan di Australia. Anehnya, di Indonesia sendiri film dokumenter ini belum pernah ditunjukkan. Pembantaian di Sulawesi Selatan dan di Rawagede serta berbagai pelanggaran HAM berat lain hanya beberapa kecil bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda. Dalam upaya Belanda kepada menjajah kembali bangsa Indonesia setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pada 15 Agustus 2006, 15 Agustus 2007, dan 15 Agustus 2008, KUKB pemimpinan Batara R. Hutanggalung bersama beberapa janda dan korban yang selamat dari pembantaian di Rawagede memainkan demonstrasi di hadapan kedutaan Belanda di Jakarta dan setiap kali menyampaikan lagi tuntutan kepada pemerintah Belanda. Parlemen Belanda cukup responsif dan cukup membuka mengenai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh tentara Belanda selang 1945 sampai 1950. Walaupun selanjutnya belum benar sanksi atau tindakan hukum selanjutnya juga tidak dibahas mengenai kompensasi untuk para korban dan keluarga korban yang tewas dalam pembantaian dampak serangan militer yang baru pada 16 Agustus 2005 diakui oleh Menlu Belanda bahwa serangan militer tersebut telah meletakkan Belanda pada sisi sejarah yang aib. Sudah, Pak. Lanjut.
Pemeriksaan pengadilan. 7 janda korban pembantaian, 1 anak perempuan korban, dan seorang lelaki penyintas survivor lantas menggugat pemerintah Belanda atas kejadian pada tahun 1947 itu. Jaksa pemerintah Belanda berpendapat tuntutan mereka kadaluarsa. Namun pengadilan Den Haag pada 14 September 2012 menyatakan pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggung jawab. Pemerintah Belanda diperintahkan membayar kompensasi untuk korban dan keluarganya. Kompensasi berupa sejumlah uang masing-masing 1 miliar rupiah. Next, Pak. Pertanyaan, apa yang terjadi? Pembantaian Rawagede adalah peristiwa pembantaian penduduk kampung Rawagede sekarang terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang. Di antara Karawang dan Bekasi oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947, sewaktu melancarkan agresi militer pertama sejumlah 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini. Di mana terjadinya pembantaian Rawagede, terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, di antara Karawang dan Bekasi. Bagaimana kejadiannya? Sejumlah 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini ketika tentara Belanda menyerbu Bekasi, ribuan rakyat mengungsi ke arah Karawang. Pada tanggal 4 Oktober 1948, tentara Belanda melancarkan pembersihan. Dalam peristiwa ini, 35 orang penduduk Rawagede dibunuh tanpa alasan jelas. Next, Pak. Selanjutnya bisa dibacakan oleh siapa? Kapan pembantaian itu terjadi? Pada tanggal 9 Desember 1947, sewaktu melancarkan agresi militer pertama, sebanyak 431 warga menjadi korban pembantaian ini. Siapa yang melakukan pembantaian? Para tentara Belanda. Penyebab kejadiannya, tragedi Rawagede ini berasal dari giginya masyarakat Rawagede dalam menyembunyikan informasi keberadaan pejuang kemerdekaan pada waktu itu yang membuat tentara Belanda menjadi marah. Next, Pak. Marsina. Next, Pak. Marsina lahir 10 April 1989, meninggal 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun. Adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru. Bekerja pada PT Catur Putra Surya CPS. Orang Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993. Setelah menghilang selama 3 hari, mayatnya ditemukan di hutan yang berada di Dusun Jegong, Desa Wilangan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. 2 orang yang terlibat dalam otopsi pertama dan kedua jenazah Marsina Haryono atau pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk dan Profesor Dr. Haroen Atmodirono atau Kepala Bagian Forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya menyimpulkan Marsinah tewas akibat penganiayaan berat. Marsinah memperoleh penghargaan Yat Kiam Hien pada tahun yang sama. Kasus ini menjadi catatan organisasi buruh internasional ILO dikenal sebagai kasus 1773. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifka. Awal tahun 1993, Gubernur KDH TKI Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 50 Tahun 1992 yang berisi imbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji. Imbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan, namun di sisi pengusaha berarti tambahnya beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, PT Catur Putra Surya atau PT CPS Forum membahas surat edaran tersebut dengan resah. Akhirnya karyawan PT CPS memutuskan untuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei 1993
menuntut kenaikan upah dari 1.700 menjadi 2.250. Marsina adalah salah satu seorang karyawati PT Jatuh Putra Surya yang aktif dalam aksi untuk rasa buruh. Keterlibatan Marsina dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlihat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggulang, Sidoarjo, 3 Mei 1993. Para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayu Militer atau Koramil setempat turun tangan mencegah aksi buruh. 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari 1.700 per hari menjadi 2.250. Tunjangan tetap 550 per hari. Mereka perjuangkan dan bisa terima, termasuk oleh buruh yang absen. Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsina masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perunding-rundingan. Marsina menjadi salah satu seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Lanjut, Pak. Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsina, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer atau Kodim, Sidoarjo. Di tempat itu, mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsina bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar 10 malam, Marsina lenyap. Mulai tanggal 6, 7, 8, keberadaan Marsina tidak diketahui oleh rekan-rekannya, sampai akhirnya ditemukan telah mayat pada tanggal 8 Mei 1993. Proses penyelidikan. Tanggal 30 September 1993 telah dibentuk tim terpadu Bakorstanasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsina. Sebagai penanggung jawab tim terpadu adalah Kapolda Jatim dan Satgas Kecil dan Satgas Kadit Reserves pada Jatim dan beranggotaan penyidik atau penyelidik Polda Jatim serta dan Intel Brawijaya. 8 petinggi PT JPS ditangkap secara diam-diam tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiaris selaku Kepala Personalia PT JPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap. Lanjut, Pak. Udah kelihatan? Kelihatan? Belum. Dilanjut sama Cynthia. Setiap orang yang diintegrasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan melanggar rapat untuk membunuh Marsina. Pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga termasuk salah satu yang ditangkap. Baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsina. Pengacara Yudi Susanto, Trimolja D. Sorjadi mengungkap adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsina. Secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsina. Salah seorang dari 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah anggota TNI. Hasil penyelidikan polisi ketika menyebutkan Suprapto bekerja di bagian kontrol GPS menjemput Marsina dengan motornya di dekat rumah kos Marsina. Dia dibawa ke pabrik lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry
C putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari Marsinah disekap, Suwono, Satpam CPS, mengeksekusinya. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah direkayasa. Lanjut, Pak. Ketiga, dibentuk Komite Solidaritas untuk Marsinah atau KSUM. KSUM adalah komite yang didirikan oleh 10 LSM. KSUM merupakan lembaga yang ditujukan khusus untuk mengadvokasi dan investigasi kasus pembunuhan aktivitas buruh Marsinah oleh aparat militer. KSUM melakukan berbagai aktivitas untuk mendorong perubahan dan menghentikan intervensi militer dalam penyelesaian perselisihan perburuhan. Munir menjadi salah seorang pengacara buruh PT CPS melawan Kodam Brawijaya, Depnaker Sidoarjo dan PT CPS Porong atas pemutus hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh aparat Kodim Sidoarjo terhadap 22 buruh PT CPS Porong yang dianggap sebagai dalang untuk unjuk rasa. Bentuk rasa bela sungkawa. Kisah Marsinah ini kemudian diangkat menjadi film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsinah CR Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Huawe yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi meluncurkan album musik dengan judul Marsinah. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gat untuk mengenang jasa-jasa Marsinah. Sama dekat-dekat sama nggak masuk. Sebuah band beraliran narkopunk yang berasal dari Jakarta bernama Marginal menciptakan sebuah lagu berjudul Marsinah yang didedikasikan khusus untuk perjuangan Marsinah. Lagu ini dibawakan sekaligus dalam 2 albumnya, yaitu album Termarginalkan dan album terbaru mereka bertajuk Predator, masing-masing dalam versi yang berbeda. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rifka, Pak. Apa yang terjadi kasus penculikan dan pembunuhan Marsinah? Siapa yang melakukan? Yaitu 8 petinggi PT JPS beserta stafnya. Di mana tempat kejadiannya? Di rumah Yudi Susanto, Jalan Puspita atau Surabaya. Kapan kejadiannya Marsinah dibunuh? Setelah 3 hari diculik. Bagaimana kejadiannya? Kejadiannya itu Suprapto bekerja di bagian kontrol JPS menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah. Dia dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Karifuti ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari Marsinah disekap. Suwono, Satpam JPS mengeksekusinya. Bagaimana hal itu terjadi? Karena Marsinah adalah seorang karyawati PT JPS yang aktif dalam unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membantu rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggulangi atau Sidoarjo. Baik, sudah? Sekian. Apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa karena sangat detail dalam menggambarkan atau menjelaskan setiap kasusnya, mulai rawa gede dan yang kedua adalah Marsinah. Baik, untuk saya atau komentar dari saya sebagai guru udah sangat bagus ya, membuat PowerPoint-nya sangat ada 5W1H yang mungkin sempat saya singgung, maksudnya sempat saya berikan saran apabila membahas itu benar-benar detail. Dan mencari kasusnya pun luar biasa. Ini dicari sampai zaman Belanda ya. Masih zaman apa namanya? Bukan ya udah zaman kemerdekaan sih, tapi ternyata ada kasus yang pembantaian di era setelah merdeka tapi Belanda berusaha menguasai ulang Indonesia gitu kan. Dan itu terjadi di daerah masih di daerah Jawa Barat ya kalau nggak salah. Oke, di daerah tersebut dan mungkin sebagai tambahan pengetahuan atau wawasan bagi kalian ya, yang kemarin sempat nanyakan, Pak, kalau di Belanda itu apakah sama ya pelajarannya, sejarahnya gitu kan? Maksudnya apakah mereka juga mengakui gitu kan tindakan-tindakan yang sudah mereka lakukan ke bangsa Indonesia gitu kan? Ya berarti tadi presentasi dari kelompoknya Sapa, Rifka, Cynthia, dan Eka ini sedikit banyak menjawab bahwa warga Belanda, terutama pemerintahnya pun juga merasa malu gitu kan. Tadi buktinya apa? Ada mereka menganggap aib gitu kan, aib sebuah aib bagi sejarahnya mereka. Mereka malu dan mungkin karena mereka malu mungkin juga tidak diceritakan ke siswanya. Maksudnya ya daripada itu menjadi sesuatu yang terus-terusan gitu kan. Mungkin seperti itu ya. Mungkin cuma saya nggak tahu juga. Tapi di sisi lain juga ada yang menutup kasusnya tersebut. Kenapa kok menutup? Karena kasusnya tersebut tahun 1947-48 dan dibuka lagi di tahun 2005 atau 2000 berapa tadi ya. Sudah terlalu jauh. Dan saya rasa juga jauh banget ya. Tapi mungkin jauh banget, kenapa kok jauh banget? Kira-kira penyebabnya apa kok orang mau bahas lagi? Korbannya mau bahas atau misalkan ada pihak-pihak yang ingin membahas itu kira-kira apa kok baru dibahas tahun 2005 atau era-era 2000 lah. Kira-kira apa penyebabnya? Bisa dijawab Sapa, Rifkar, Cynthia, dan Eka, kira-kira kenapa? Susah ya pertanyaannya. Kan udah lama banget tuh, tahun 47. Kenapa nggak diprotes atau disuarakan tahun 1950 kah? 60 kah? Kan nggak, maksudnya kan nggak jauh-jauh amat tuh, biar nggak kadaluarsa kasusnya. Kira-kira kenapa? Ya kalau mau jawab dinyalain mikrofonnya. Mungkin dia baru berani untuk bercerita sekarang, Pak. Oke. Karena mungkin dia kan merasa tertekan dulu, baru dia mulai pulih, baru dia bisa menceritakan dan dia itu ingin mendapatkan keadilan. Oke. Pak. Mungkin baru berani sekarang karena sangat-sangat trauma ya. Saya pun juga nggak tahu, maksudnya nggak ngerasain trauma-trauma seperti itu. Saya cuma pernah punya trauma ditabrak motor waktu naik sepeda pancal, tapi udah saya pulihkan ya. Pernah saya tabrak motor, dikejar anjing juga pernah trauma, tapi nggak terlalu lah ya. Tapi kalau trauma pembunuhan massal, pembantaian massal ini memang bekasnya ya sangat-sangat luar biasa ya. Dan tadi yang sangat saya terkesan itu ada anak yang ketembak tangannya atau ketembak pura-pura mati. Dan itu bapaknya meninggal, mati tembak Belanda. Jadi ya sudahlah, begitulah memang kekejaman dari penjajah ya. Moga-moga tidak ada terulang lagi cerita-cerita sejenis. Baik, dan mungkin tambahan dari saya, kenapa kok tahun 2000-an baru dibahas lagi, faktor teknologi mungkin ya. Maksudnya gini, buku-buku catatan sejarah, buku-buku dokumentasi atau misalkan arsip-arsip itu kan terkait dengan teknologi. Misalkan pada waktu tahun 40-an itu ya paling pol-polan apa sih? Paling cuma tulisan gitu kan. Tulisan pun juga diketik pakai mesin tik gitu kan. Nah, setelah era internet, orang menjadi bebas akses apapun gitu kan. Dokumen-dokumen yang ternyata bahwa
orang Belanda ini menutupi banyak hal itu kan. Atau mungkin ya kita baru berani bersuara karena tahu cara menyalurkannya kemana. Bayangin kasus penjajahan kayak gitu lapornya kemana gitu kan? Ke PBB gitu kan, ke pemerintah. Pemerintah siapa? Siapa yang ngurusi? Bagian apa gitu kan? Ke siapa ngurusnya seperti itu? Mungkin baru tahu, baru ngerti caranya ngelapor ke pihak-pihak yang terkait. Mungkin ya, saya kurang paham. Tapi paling tidak ternyata luar biasa kisah atau presentasinya. Yang kedua, Marsina, ini menjadi pelajaran bagi kalian. Setidaknya kalian nanti kan lulus antara jadi pekerja, karyawan, buruh. Ini sama ya, pekerja, kalian buruh. Artinya kalian mengabdi kepada suatu perusahaan atau suatu instansi. Nah, nakes Pak. Iya, nakes kan kamu mengabdi kemana? Rumah sakit Beriman, Rumah sakit Kanujoso. Kalau Beriman sama Kanujoso kan pemerintah ya, mungkin PNS itu kan, abdi negara, sama-sama mengabdi itu kan. Atau kalau kalian ke swasta, ya geser. Tapi sama, itu sama-sama buruh. Bedanya apa sama wirausaha? Kalau wirausaha kalian yang punya pabriknya atau yang punya instansinya gitu kan. Walaupun sekarang masih usaha kecil-kecilan, jual jilbab, jual masker, jual kaos kaki lah. Itu kalian bosnya gitu kan. Nah, yang ketiga atau mix dua-duanya, bisa jadi pekerja, bisa jadi wirausaha. Tapi yang jelas mungkin mayoritas bakal menjadi kaum kelas pekerja atau menjadi karyawan. Nah, sebagai pelajaran aja di masa lalu pernah ada kasus yang sangat menyedihkan dan membuat terenyuh ya. Jadi kayak pada waktu itu jadi pemerintah menetapkan upah minimum. Ini nanti sebagai gambaran kalian aja ya. Jadi ada upah minimum itu yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Misalkan kalian tadi lihat ya gajinya berapa tadi 2.500 atau berapa tadi? Cuma naik berapa sih dari 1.800, saya bayang pada waktu itu uang 2.500 itu udah cukup untuk kebutuhan sebulan itu kan di Jawa itu kan. Mungkin sebelum krisis moneter ya, enggak sih itu udah anu sih. Bayangin aja gaji cuma 2.500 itu buat beli apa gitu kan. Nah, itu pun masih ditahan sama perusahaannya atau sama pabriknya gitu kan. Dan setelah protes ternyata malah dihilangkan dan ada sedikit banyak kemarin siapa? Oh, kelompoknya Sherin itu sebelah ya Sherin ya. Oh sini sih Sherin. Jadi ingat, oh ya sorry. Jadi ingat Sherin yang minggu yang lalu, kenapa kok Pulau Buru yang minggu yang lalu ya, yang horor-horor itu ya. Sherin ngomong, Pak, banyak backingannya Pak, serem Pak, berkaitan dengan aparat Pak. Nah kasus Marsina mirip, gitu kan. Tadi ada kaitannya dengan disebut lagi tadi kan, Kodam 5 Brawijaya itu adalah komando daerah. Jadi kalau di sini kan Mula Warman itu kan. Kalau di Jawa Timur Brawijaya gitu kan. Kalau di Jawa Barat itu tadi apa? Siliwangi. Itu nama-nama raja, nama-nama patih atau nama-nama di kerajaan ya. Jadi kok ngapain militer ini ikut-ikutan untuk ngurusi pabrik gitu kan? Ada maksud tertentu ini kan. Misalkan karena untuk tetap melanggengkan atau tetap membuat penguasa di pabrik itu tetap jalan itu kan. Atau ada hal lain yang membuat kok ngapain sih ikut-ikutan dan sampai ada rekayasa kasus. Bayangin rekayasa kasus itu orang dibunuh, dibuat mati atau dibuat meninggal dengan yang dituduh orang lain itu kan. Dan masih terkait ternyata tadi ada kata-kata Munir. Munir adalah salah satu tokoh juga pejuang dalam hak asasi manusia yang setiap bulan September menjadi menjadi bulan yang mengenang atau bulan untuk mengingat bahwa kita pernah terjadi hal-hal yang sangat tidak bagus dalam perkembangan penegakan hukum dan HAM di negeri kita. Oke, itu aja mungkin ada pertanyaan untuk kelompoknya Sapa, Rifka, Cynthia, dan Eka? Ada yang ini, ada yang kamera. Ada yang sama kamera. Kalau enggak pakai HP aja. Oke, sudah kalau enggak ada apa-apa. Kalau enggak ada pertanyaan, bisa dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Siapa yang mau maju? Kurang 3 lagi. Saya, Pak. Saya, siapa ini? Nafatul, oke, sip.
Bisa langsung share screen sendiri? Nafatul, Helda, Elviona, dan Amanda. Oke, sip. Wah, mandiri, nggak perlu nggak perlu saya bantu. Ya, ngomong-ngomong sendiri aja udah. Wah. Ya. Oke, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafatul Ayun Tias. Perkenalkan, nama saya Helda Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Elviona Dinda Putri. Perkenalkan, nama saya Amanda Imeliawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan upaya penanggulangannya. Tema kasusnya yaitu tragedi Rumo Gedang Aceh 1989 sampai 1998 dan kerusuhan Tanjung Priuk. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan tentang tragedi Rumo Gedang Aceh, hasil penyelidikan forensisnya dan sejarah penyelesaian tragedi. Yang kedua ada kronologi Tanjung Priuk, permasalahannya dan penyelesaiannya. Tragedi Rumo Gedang Aceh. Tragedi Rumo Gedang Aceh adalah sebuah tragedi penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI atau Kapsus selama masa konflik Aceh 1989 sampai 1998. Tragedi ini terjadi di sebuah rumah tradisional Aceh yang dijadikan sebagai markas TNI di Desa Bili, Pemukiman Aron, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten Pidi. Sejarahnya dari Rumah Gedang Aceh ini dibangun pada 1818 oleh Ampon Raja Lamputa Halulubalang yang tinggal di Rumah Raya yang berjarak sekitar 200 meter dari Rumah Gedang. Semasa Perang Belanda, Rumah Gedang sering digunakan sebagai pos pengaturan strategi perang oleh Raja Lamputa. Setelah Raja Lamputa wafat, Rumah Gedang ditempatkan oleh adiknya, Teuku Cut Ahmad, kemudian Teuku Keujaran Rahmat, Teuku Keujaran Husein, dan Teuku Keujaran Gede. Rumah Gedang Aceh juga dijadikan sebagai basis perjuangan melawan tentara Jepang. Sejak masa Jepang hingga Indonesia merdeka, rumah itu dihuni oleh Teuku Raja Umar dan keturunannya, anak dari Teuku Keujaran Husein. Saat Jakarta memberlakukan operasi militer di Aceh pada April 1990, Rumah Gedang ditempati sementara oleh tentara tanpa sepengetahuan pemiliknya. Saat itu, pemilik Rumah Gedang sempat menyatakan keberatannya. Namun, pasukan pemerintah sudah membuat rumah itu sebagai lokasi tahanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Helda. Tim penyelidikan Pro Justisia peristiwa Rumor Gedong dan Pos Satpis lainnya di Aceh menyampaikan hasil penyelidikannya ke publik pada Kamis 7 atau 9 di kantor Komnas HAM di Jakarta Pusat. Hadir menyampaikan hasil penyelidikan itu yakni Ketua Tim Penyelidikan Muhammad Khairul Anam disertai oleh anggota lainnya, yaitu Ahmad Taufik Damanik, Amiruddin, dan Munafrizal Manan. Berkas penyelidikannya itu sendiri telah dikirimkan kepada Jaksa Agung RI pada tanggal 28 Agustus 2018. Hal ini sesuai dengan keuntungan pasal 1 angka 5 Juzto pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana Komnas HAM wajib meneruskan hasil penyelidikan Pro Justisianya kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penuntutan. Setelah Komnas melakukan penyelidikan mendalam atas 65 orang saksi, Komnas HAM menyimpulkan
bahwa pada peristiwa Rumor Gedong dan pos-pos Satis lainnya telah memiliki bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 huruf B Jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Next, Pak. Sudah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elviona. Adapun bentuk perbuatannya adalah perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara penyiksaan, pembunuhan, perampasan kemerdekaan, atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas, ketentuan pokok hukum internasional, dan penghilang orang secara paksa. Next, Nafa. Sebentar. Sudah lanjut. Kronologi Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok adalah kerusuhan yang melibatkan tentara dan warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Kerusuhan ini merupakan salah satu kerusuhan besar yang terjadi pada masa Orde Baru. Tragedi Tanjung Priok dihujani aksi penembakan yang menyebabkan 24 orang tewas dan 55 orang luka-luka. Namun, jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Kerusuhan Tanjung Priok berawal dari cekcok Bintara, pembina desa, Babinsa, dengan warga. Saat itu, Babinsa meminta warga mencopot spanduk dan brosur yang tidak bernapaskan Pancasila. Ketika itu, pemerintah Orde Baru melarang paham-paham arti Pancasila. Next. Tanjung Priok adalah kerusuhan yang melibatkan tentara dan warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Kerusuhan ini merupakan salah satu kerusuhan yang besar yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang ini sudah, Nak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda Imeliawati. Amanda ada? Amanda? Ada Pak, bentar ada. Pak. Oke. Selang 2 hari, spanduk itu tidak juga dicopot oleh warga. Petugas Babinsa 1 Harmanu lantas mencopot spanduk itu sendiri. Namun saat melakukan pencopotan, petugas Babinsa disebut melakukan pencemaran terhadap masjid. Petugas Babinsa disebut telah melepas alas kaki saat masuk ke dalam masjid Baitul Makmur.
Kabar ini membuat warga barang dan berkumpul di masjid. Pengurus masjid Baitul Makmur Syarifuddin Rambe, Sofwan Sulaiman, dan Ahmad Sahi mencoba menenangkan warga. Namun, warga yang emosi membakar sepeda motor petugas Babinsa. Alhasil, Syarifuddin, Sofwan, Ahmad, dan warga yang diduga membakar motor yakni Muhammad Nur ditangkap aparat. Keesokan harinya, pada 11 September, warga meminta bantuan tokoh masyarakat setempat, yakni Amir Biki, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Amir Biki dan sejumlah warga mendatangi Komando Distrik Militer atau Kodim Jakarta Utara. Mereka meminta agar jemaah dan pengurus masjid dilepaskan. Permintaan ini tidak ditanggapi. Amir Biki pun mengadakan pertemuan dengan para tokoh Muslim se-Jakarta untuk membahas masalah tersebut. Dalam ceramahnya, Amir memberi ultimatum kepada aparat untuk melepaskan keempat jamaah yang ditahan dan segera diantar ke mimbar sebelum pukul 23.00 WIB. Jika tak dituruti, Amir dan massa akan mendatangi Kodim. Tuntutan itu tak juga dipenuhi. Amir pun membagi massa menjadi dua kelompok untuk bergerak menuju Kodim dan Polsek. Kedatangan massa mendapat adangan aparat militer bersenjata lengkap. Massa pun langsung menuntut pembahasan situasi semakin memanas dan aparat pun melancarkan sejumlah tembakan. Korban jiwa pun berjatuhan. Laporan kontras, sejumlah warga disekap dan disiksa oleh aparat. Sementara itu, lokasi penembakan langsung dibersihkan sehingga tak terdapat tanda-tanda kerusuhan. Setelah penembakan, Pangdam 5 Jakarta Raya Maijen TNI Tri Sutrisno bersama Pangkop Kamtib Jenderal TNI LB Mordani dan materi penerangan Harmoko memberikan pertanyaan terkait peristiwa berdarah di Tanjung Priok. Pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa peristiwa Tanjung Priok merupakan hasil rekayasa orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Namun menurut kontras pemaparan jumlah korban yang disampaikan dan kesaksian para saksi berbeda. Penyelesaian masalah ini berlangsung lama. Sejumlah islah dilakukan pada tahun 2001. Sejumlah persidangan dilakukan pada tahun 2003. Itulah sejarah peristiwa Tanjung Priok atau tragedi Tanjung Priok pada 12 September 1984. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, luar biasa. Kelompok yang maju keempat ini, dan sudah saya prediksi dari kelas KB 11 keperawatan 1 ini, satu kelompok itu nggak bisa 10 menit atau 5 menit sampai 10 menit, 20 menit. Dua kelompok 40 menit habis waktunya. Aduh, masih ada dua kelompok lagi, tapi nggak apa-apa. Enggak, bukan salah kalian, bukan tidak masalah. Maksudnya semakin komprehensif, semakin kalian mengerti dan menguasai suatu masalah itu, semakin melatih kalian untuk bisa dalam berpresentasi. Dampaknya apa? Nanti kalian rasakan kalau yang naik kelas 3 atau naik sidang PKL atau praktek kerja atau mungkin tugas-tugas presentasi yang lain, kalian bakal dituntut untuk menguasai materi itu kan. Baik, untuk komen saya yang kedua ini adalah Rumah Gedung Aceh, yang mana tentang adat istiadat. Maksudnya rumah itu adalah rumah yang merupakan dari lama tapi diduduki secara paksa, sehingga
Dan kalau cuma diduduki secara paksa sih mungkin tidak terlalu ya, mungkin cuma sekedar salah paham tapi ternyata ada kasus-kasus perkosaan, ada kasus-kasus pemaksaan atau penyiksaan dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah, dan ini selalu berkait dengan aparat yang memang agak susah untuk mengusutnya atau menyelesaikan masalah-masalahnya. Termasuk yang kedua tadi, kasus Tanjung Priok. Ada beberapa menteri, ada beberapa Pangkop Kamtib ya, Komando Keamanan dan Ketertiban itu kan, yang mana menganggap bahwa itu kasusnya agama dibawa-bawa ke politik. Ternyata pengakuan masyarakat atau orang atau korban atau yang mengamati dengan mata sendiri itu tidak begitu. Pemerintah membuat bagus aja, maksudnya ya udahlah itu cuma kasus, padahal ada penembakan, ada penghilangan secara paksa, penyekapan, penyiksaan. Tapi kalau udah aparat ini agak susah ya. Dan menjadi pelajaran bagi kita semua, dan mungkin menjadi gambaran bagi kalian mungkin gini, daripada kita repot mending nggak usah urusan sama aparat. Maksudnya kalian sering kali gini kan, kalau barang hilang, barang dicuri, mau lapor polisi males kan, nggak usah, cari sendiri, kalau enggak ya ikhlaskan, selesai. Daripada urusan sama aparat nanti dimintain apalah, itulah, belum juga dilakukan. Karena ya seperti itulah kondisi yang sering terjadi di Indonesia gitu kan. Kasus yang cuma pencurian aja biarin. Tapi apalagi kasus yang kayak tadi ya, penghilangan, pembunuhan dan sebagainya gitu kan. Jadi tapi kita sekarang beruntung ya, di era internet semua serba terbuka. Jadi informasi yang sedetail-detailnya bahkan sampai dua sisi ya, menurut korban, menurut pelaku itu bisa dihadirkan. Menurut keluarga dan sebagainya. Cuma yang paling penting adalah bagaimana diri kita sendiri masing-masing memfilter atau mengolah informasi yang tersedia. Karena semakin banyak informasi gitu kan. Kalau dulu orang cuma mengandalkan buku sejarah, buku PPKN, buku paket itu. Itu zaman saya sekolah masih itu PPKN. Sekarang kalian akses sendiri di luar. Itu ada LKS ya, yang kalian bawa cuma LKS ya, LKS kelas 11. Nanti mungkin kita pakai setelah bab HAM ini. Tapi di luar sana, di Google dan sebagainya lebih banyak yang bertebaran. Dan disitulah peran penting kalian untuk menyaring setiap informasi. Gunakan akal, pikiran, hati nurani untuk benar-benar memahami bahwa yang benar yang mana sih ini, yang salah sebenarnya siapa nih, atau kenapa kok ini bisa dalam daerah abu-abu, nggak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Karena mungkin pembunuhan, misalkan pembunuhan nggak sengaja gitu kan, tapi dihukum. Terus protes atau tuntut balik, itu kan repot. Daerah abu-abu. Dalam menentukan keputusan sangat susah. Jadi ya tinggal balik lagi ke diri masing-masing ya, supaya semoga kalian benar-benar bisa memahami dan daya kritis kalian menjadi terasah setelah menyimak berbagai pemaparan tentang kasus pelanggaran HAM. Semoga tidak terjadi atau tidak terulang, dan nanti ke depan penegakan hukumnya atau penegakan setiap kasus menjadi lebih baik. Oke, kurang 2 saja kelompok Ajeng Bunga Kairunisa dan Nashwa. Lalu Sela Selviana Pusvita. Oke, disiapkan aja minggu depan. Yang sudah tinggal dirapikan lagi kalau mau dirapikan, kalau enggak ya udah itu aja ya, sudah saya masukkan nilai. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum diakhiri karena udah lewat juga sampai 8:30 lebih. Ini mesti memang kalau kelompoknya KB keperawatan 1 ini overload terus ini. Kayaknya saya minta tolong ke Bu Alista jamnya ditambah jadi 3 jam atau 4 jam. Jadi biar lebih puas. Ya, jadi jam 7:30 sampai 9:30 itu kan enak ya. 7:30 sampai 3 jam. Karena kalian juga kayaknya betah semua ya. Jadi ya kan buktinya wajah-wajahnya masih ceria semua, nggak ada yang bosen, nggak ada yang ngantuk gitu kan. Amel ini kan wajahnya mengkerut-mengkerut tuh kayak ingin mendalami kasusnya. Indah Regina yang terkenal santai ini tetap menyimak dengan baik, apalagi Delvi itu kan. Teman kalian ini habis ini bakal sering presentasi ya, karena
dia kebetulan kepilih sesuatu. Alia luar biasa, tetap sabar, bertahan itu kan. Alia ini kalau di sekolah ternyata diem ya. Saya sampai kehabisan topik ngajak ngobrol Alia. Hernanda sudah nggak sakit perut. Ya, Hernanda. Mesti kalau pelajaran saya Sudah kebelet. Pak, sudah Ya, plong. ya, udah kebelet terus. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita lanjutkan minggu depan. Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir membaik, dan kita mungkin bisa tatap muka. Kalau tatap muka mungkin lebih enak ya, karena diskusinya lebih hidup, mungkin lebih bisa saling sharing, saling berpendapat, dan mungkin saya akan membuat yang bab berikutnya nanti bermain peran ala-ala DPR, ala-ala presiden, karena yang kelas KB lain itu udah masuk ke sistem pemerintahan, nanti kita coba bermain peran untuk ala-ala menjadi lembaga di pemerintahan. Moga-moga saya udah nyoba membayangkan konsepnya dan moga-moga lancar ya. Baik, terima kasih, semoga sehat selalu, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk KB Keperawatan 1. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Ya, Bapak. udah. Belum. Farmasi, belum. Ntar, sabar. Habis ini mati nih 4 menit ini. Sabar, oke?